Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sudi Arianta. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya mengenai simulasi dan komunikasi digital, yaitu pada submateri sistem operasi. Nah, adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang mengoperasikan sistem operasi berbasis teks. Jadi, sistem operasi berbasis teks sebenarnya ada di berbagai perangkat yang kita gunakan dan itu bisa kita gunakan. Selanjutnya, apa sebenarnya sistem operasi? Nah, di sini sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Jadi, sistem operasi itu berupa program perintah yang memberikan instruksi-instruksi kepada baik software ataupun hardware yang dihubungkan ke komputer. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar yang di layar. Jadi sistem operasi berada di tengah, kemudian ada printer, itu berarti dia nanti menjadi outputnya, kemudian ada aplikasi, jadi bisa timbal balik, bisa menjadi input ataupun menjadi output, kemudian ada mouse, ada keyboard sebagai media untuk menginput, kemudian ada drive, kemudian ada monitor yang digunakan sebagai output. Nah, di sini semua perangkat tersebut dihubungkan oleh sistem operasi. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya sistem operasi itu mempunyai 3 sasaran utama. Jadi setiap sistem operasi mempunyai 3 hal yang penting sebenarnya. Yang pertama adalah kenyamanan. Jadi setiap sistem operasi harus mempunyai kenyamanan. Kenyamanan yang dimasukkan di sini adalah bagaimana si pengguna itu dengan nyaman menggunakan perangkat tersebut. Apakah dari fiturnya, dari menu, kemudian cara pengoperasian yang simpel dan sederhana, mudah dipahami. Jadi seperti itu, sehingga si pengguna komputer tersebut akan menjadi lebih nyaman. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah efisien. Efisien yang dimasukkan di sini adalah memudahkan si pengguna dalam mengoperasikan komputer, mengoperasikan perangkat yang menggunakan sistem operasi. Jadi contohnya seperti ini. Kalau seandainya si pengguna tersebut atau si user itu mungkin melakukan menu save, menu simpan, kemudian menunya simple, tinggal diklik langsung tersimpan, itu menjadi lebih efisien dibandingkan harus melakukan tahapan-tahapan lain sehingga menjadi tidak efektif, tidak efisien. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah mampu berevolusi. Jadi, sistem operasi harus mampu berevolusi, mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja di sini adalah kalau seandainya kita membuat sebuah sistem operasi atau menggunakan sistem operasi di tahun sekarang dengan kebutuhan yang tahun ini diperlukan, kemudian seandainya di tahun berikutnya ada pembaharuan lain atau istilahnya upgrade ya atau di-update dengan menu-menu tertentu, dengan tambahan tertentu sehingga menjadi hal yang lebih baru. Itu artinya sistem tersebut mampu melakukan revolusi atau bisa berevolusi baik dari tampilan, fungsi-fungsinya, perintahnya menjadi lebih baru ataupun menjadi lebih simpel lagi. Berikutnya adalah sistem operasi berbasis teks. Nah, apa sebenarnya sistem operasi berbasis teks? Itu merupakan suatu sistem operasi yang menggunakan perintah dalam bentuk teks. Jadi perintahnya hanya menggunakan teks tanpa menggunakan pointer mouse ataupun perangkat yang lain. Jadi kita harus mengetikkan satu persatu perintah sesuai dengan daftar perintah yang sudah ada dan sesuai dengan pemrograman si perangkat tersebut. Nah, di sini semua perintah harus diketikkan pada prompt tanpa menggunakan mouse. Nah, prompt di sini adalah tempat di mana perintah tersebut diketikkan. Nanti kita akan jelaskan beberapa jenis prompt yang bisa digunakan. Nah, inilah contoh sistem operasi yang sering kali kita gunakan atau mungkin sudah pernah atau mungkin sudah digunakan oleh
kalian semua. Yang di sebelah kiri inilah yang sistem operasi umum ya, yang sudah kita gunakan. Itu pertama ada Windows, kemudian inilah produknya Microsoft ya, dia ada Windows, kemudian ada Linux, ada Android, kemudian ada Apple. Nah di sini ada beberapa gambaran lagi ya, jadi ada Linux, Apple, Microsoft Windows, ada IBM, kemudian ada Ubuntu, Unix, Android, MS-DOS, ada Mac OS, dan masih banyak lagi sistem operasi yang sudah dikembangkan untuk memudahkan kerja daripada si user, si pengguna. Kita lanjutkan. Sistem operasi berbasis teks, di sini kita pakai salah satunya adalah DOS atau Disk Operating System. Jadi tampilannya seperti di sebelah kiri, ada gambarnya. Jadi di sini contoh aplikasinya itu menggunakan namanya aplikasi CMD atau Command Prompt. Adalah sistem operasi berbasis teks yang dikeluarkan oleh Microsoft sebelum Windows ya. Jadi ini sebelum Microsoft Windows, atau dapat juga dikatakan sebagai sistem operasi yang menggunakan interface command line yang digunakan oleh pengguna komputer pada tahun 1980-an. Jadi pada saat tahun 1980-an sebagian besar komputernya menggunakan interface seperti ini. Jadi ada menggunakan CMD ya, jadi berbasis teks semua. Mau mengcopy, mau memindahkan file, membuat direktori, mereka menggunakan perintah-perintah seperti pada gambar sebelah kiri. Selanjutnya, DOS atau Disk Operating System itu pertama kali dikembangkan oleh IBM atau International Business Machine. Jadi mereka mengembangkan berupa perangkat yang diperlukan untuk memberikan perintah kepada komputer. Kemudian berikutnya dibeli oleh Microsoft sehingga menjadi MS-DOS atau Microsoft DOS. Kemudian berkembang menjadi beberapa versi dari 4.0, 5.0 dan seterusnya sampai saat ini. Kemudian sifat daripada MS-DOS yaitu berupa single user dan single tasking. Nah, single user ini artinya hanya dapat digunakan oleh satu user pada satu komputer. Di satu komputer satu user, tidak bisa kita alihkan ke komputer lain. Kemudian dia single tasking. Single tasking ini adalah si MS-DOS ini hanya melakukan perintah satu kali perintah. Jadi setiap kita memberikan perintah harus diselesaikan dulu, baru kita bisa melakukan perintah yang lain lagi. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa kita menumpuk perintah-perintah tertentu sehingga jalan bersamaan. Itu tidak bisa. Jadi mereka hanya bisa menjalankan satu buah perintah dalam satu buah line atau satu buah tasking. Jadi single tasking. Kemudian MS-DOS ini juga sudah terpasang pada komputer yang terinstall Windows. Jadi setiap kita membeli laptop, komputer, ataupun perangkat yang berbasis Windows, itu sudah terdapat namanya MS-DOS. Jadi menu yang bisa memberikan atau software yang bisa memberikan perintah-perintah kepada komputer. Selanjutnya, nah bagaimana sih menjalankan DOS ya atau Disk Operating System? Nah di sini saya akan contohkan dengan menggunakan aplikasi CMD. Jadi ini bawaan daripada Microsoft Windows. Jadi kita pada menu yang umum ya, jadi bisa kita klik Start. Ini bisa kalian gunakan. Jadi kalau misalnya ada pengguna Windows 7, kemudian ada Windows 10, Windows 10 ya. Jadi bisa kurang lebih menunya sama. Yang pertama adalah kita gunakan atau kita klik tombol Start. Klik tombol Start, kemudian klik Run, kemudian ketik CMD seperti gambar di sini. Kemudian tekan Enter, maka akan muncul seperti gambar yang di sini. Jadi itu namanya Command Prompt atau kita singkat dengan CMD. Ini yang umum digunakan memberikan perintah. Tampilan ini biasanya muncul kalau kalian menggunakan Windows 7 atau Windows 7. Nah, bagaimana kalau kita memunculkan dengan menggunakan perangkat yang lebih baru lagi, yaitu menggunakan Windows 10?
Nah, ini menggunakan Windows 10. Nah, yang pertama adalah kalian bisa klik pada menu Start sebelah kiri. Kemudian kalian juga bisa ketik di sini secara langsung di Search the Web and Windows. Bisa ketik di sini atau setelah diketik maka muncul seperti ini. Pilih command prompt. Jadi perintah singkatnya, perintah cepat. Setelah diklik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu command prompt. User ini adalah inilah C, berarti dia tersimpan di data C. Kemudian ada user, ini nama si pemilik pemilik komputer tersebut. Kemudian pada bagian belakang ini bisa kita ketikkan perintah-perintah yang bisa kita berikan kepada komputer. Nah, seperti itu. Tampilan DOS prompt. Jadi inilah tampilan daripada tempat untuk memberikan perintah-perintah singkat kepada si komputer. Nah, Anda bisa memulai mengetikkan perintah setelah simbol prompt. Jadi ini setelah tanda lebih besar. Jadi inilah kalau kita baca ya, ini C inilah dia nyimpannya di data C, user inilah usernya, Brennan inilah dia nama pemilik komputer tersebut. Di saat diinstal namanya Brennan. Kalau pada saat diinstal namanya Budi, maka di sini menggunakan nama Budi. Nah, di bagian belakangnya bisa kita berikan perintah-perintah command prompt. Perintahnya menyesuaikan dengan apa yang sudah diberikan. Jadi bisa kalian cari daftarnya di Google, berbagai macam perintah prompt yang bisa digunakan untuk melakukan sebuah atau memberikan perintah kepada komputer kalian. Berikutnya adalah apa saja fungsi daripada DOS atau Disk Operating System. Nah, untuk menyelesaikan yang secara umum ya, untuk menyelesaikan beberapa troubleshooting pada hardware komputer dengan mengetik perintah pada command prompt. Nah, jadi istilahnya kalau zaman sekarang ya, jadi kita hanya memberikan perintah untuk memperbaiki sebenarnya, memperbaiki hal-hal yang error. Kalau dulu jadi saat tahun 80-an itu digunakan untuk mengoperasikan komputer, tapi sekarang hanya digunakan untuk memberikan perintah-perintah pada saat kita memperbaiki komputer atau terjadi error atau troubleshooting. Nah, berikutnya adalah fungsi yang pertama adalah mengendalikan komputer. Seandainya kalian bekerja sebagai seorang teknisi ataupun mungkin mengalami hang ataupun error pada komputer kalian atau laptop, kalian bisa menggunakan peta ini untuk mengendalikan komputer. Contohnya mendapatkan data, tiba-tiba komputer error atau ngeblank. Kemudian kita bisa menggunakan ini untuk mengendalikan komputer. Salah satu contohnya adalah untuk mungkin merestart, kemudian mengcopy data, kemudian memformat dan yang lainnya. Berikutnya adalah bisa mengatur memori. Seandainya kalian menggunakan laptop yang partisi harddisknya cuma satu, kemudian kalian ingin membuat direktori memorinya itu dibagi menjadi sekian partisi, sekian bagian, bisa menggunakan MS-DOS ini untuk memberikan perintah supaya memori tersebut atau harddisknya bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian mengatur input-output. Nah, input-output di sinilah masukan ataupun keluaran yang diterima oleh si komputer. Contohnya di sini input bisa berupa mouse, bisa berupa scanner, kemudian ada keyboard, itu bisa disetting di sini. Kemudian outputnya mungkin printer ataupun alat yang lain yang digunakan untuk outputnya, atau bisa sound, speaker, yang lain sebagainya. Itu bisa disetting di sini. Kemudian manajemen file. Manajemen file di sini adalah kita bisa mengatur file-file baik dalam bentuk folder, kemudian dalam bentuk-bentuk yang lain. Kita bisa memanajemen file tersebut menjadi lebih rapi lagi. Kemudian manajemen directory, ini berkaitan dengan memori ya. Jadi merapikan directory kita supaya lebih aman lah data-data kita. Kemudian mengamankan data, sudah pasti ya.
Jadi apabila kita menggunakan MS-DOS untuk menyimpan data dan mengamankan data dari virus ataupun pencurian data yang lain, ini sangat bisa diandalkan selain menggunakan antivirus. Berikutnya adalah apa saja jenis perintah daripada disk operating system atau DOS. Nah, perintahnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya internal command atau perintah internal dan external command, itu perintah eksternal. Nah, apa saja perintah tersebut? Nah, secara umum ya, internal command atau perintah secara internal, semua perintah yang dapat langsung dijalankan dari prompt tanpa perlu masuk ke direktori tempat berkas-berkas tersebut berada. Jadi kita bisa mencari, contohnya adalah saya ingin mencari file foto. Jadi kita bisa menggunakan perintah di prompt tersebut atau di CMD ya, di command prompt yang tadi kita ketikkan sesuai perintahnya, maka akan langsung kita dapatkan filenya. Seperti itu. Perintah ini sudah tersimpan di memori ketika komputer dinyalakan atau pada saat booting. Jadi saat komputer tersebut hidup, itu semua perintah sudah ada di dalam komputer tersebut. Jadi sudah disetting sudah di-set terlebih dahulu oleh si penyedia perangkat tersebut. Jadi kita tinggal menjalankan perintah yang sudah ada. Kemudian tergabung dalam command.com, MS-DOS dan yang lainnya. Itu adalah sebuah situs-situs yang ada perintah-perintah yang sudah sudah dicatat di sana, sudah dibuat ya. Berikutnya adalah disediakan untuk perintah-perintah yang sering digunakan. Contohnya adalah ada date, dir, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi perintah-perintah ini adalah perintah yang umum kita gunakan dalam men-setting sebuah komputer saatnya terjadi troubleshooting ataupun kendala lainnya. Nah, contohnya di sini adalah date. Jadi kita bisa mengatur tanggal atau mungkin bisa melihat tanggal dari sini tanpa perlu mengoperasikan komputer, atau kalau seandainya komputernya error, kita bisa setting lewat di sini. Kemudian ada dir, itu untuk mengelola direktori dan lainnya. Nah, apa saja sih perintah external command? Nah, perintahnya adalah, atau penjelasan singkatnya adalah, semua perintah yang tidak dapat langsung dijalankan melalui prompt. Jadi tidak seperti internal. Kalau internal itu tinggal kita ketikkan sesuatu, perintah sesuatu, kemudian akan langsung dijalankan. Kalau di sini dia tidak ada proses lain yang mesti dilakukan. Kemudian harus berada pada direktori kerja tempat file perintah eksternal berada. Jadi karena dia perintahnya itu eksternal, di luar perintah yang ada di dalam komputer tersebut, mungkin ingin menambahkan perintah tertentu sehingga komputer tersebut dapat melakukan perintah yang belum ada di komputer tersebut. Nah, contohnya adalah di sinilah nama file adalah perintahnya. Jadi setiap kita memberikan nama file itu adalah sebuah perintah untuk komputer. Contohnya lah, kalau di sinilah nama file format.com, maka perintah from adalah format. Jadi dia akan mengambil file daripada file format dan yang lainnya seperti itu. Nah, ini merupakan beberapa contoh gambar daripada penggunaan MS-DOS, atau yang kita gunakan aplikasinya lah namanya CMD, yaitu command prompt. Nah, bisa kita lihat pada bagian yang saya beri kotak merah ya. Jadi saya berikan garis merah di sini. Yang pertama adalah dir. Jadi data G itu kita kasih dir itu di directory. Jadi kita bisa melihat directory daripada data G, yaitu memorinya berapa. Di sini ada dua file, masing-masing sudah ada angka memorinya. Kemudian kita coba lihat pada bagian bawah ada menu format. Jadi format ini kita berikan perintah format, data G kita format, maka seperti ini. Jadi ada berapa disk
14,4 GB total disk space, kemudian available-nya adalah juga 14, berarti ini sudah diformat. Jadi data tersebut bisa kita hapus atau volume daripada memori tersebut bisa kita hapus melalui MS-DOS ini atau melalui CMD atau command prompt. Berikutnya ada ping. Nah, di sini ada perintah ping, mungkin ini yang sering kalian gunakan untuk mengecek jaringan ya. Jadi mengecek jaringan. Contohnya adalah seperti ini. Kalau seandainya kita mengetik kata ping kemudian diikuti dengan perintah yang lain, apakah seperti mint. Kalau mint sinilah digunakan untuk mengecek host ya, atau istilahnya kita untuk mengetahui jaringan ya atau aliran datanya. Jadi berapa byte kah yang bergerak dan yang lain sebagainya. Silakan nanti bisa kalian baca-baca referensi yang ada di Google dan yang lainnya, sehingga nanti apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa nanti kalian pergunakan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah yang daftar umum tentang perintah-perintah external command. Nah, yang sering kita temukan ya, itu adalah ada date, mengatur tanggal, time, ada cls, kemudian ada dir untuk mengelola direktori, dan masih banyak lagi, ada copy, dan masih banyak lagi. Jadi silakan untuk referensi daftar-daftar perintah internal command ini bisa kalian browsing lewat Google ya. Jadi cukup banyak referensi-referensi yang bisa kalian temukan untuk memperdalam daripada materi ini. Berikutnya adalah langsung ke daftar external command. Nah, di sini ada menu format, jadi kita bisa memformat hard disk atau drive tertentu, kemudian bisa mengcopy menggunakan disk copy, label, kemudian ada tree dan yang lainnya lagi. Nah, inilah perintah yang paling sering muncul juga. Jadi bisa kalian gunakan atau bisa kalian browsing di Google untuk menemukan daftar ini, atau mungkin ini bisa kalian screenshot ya untuk digunakan sebagai referensi nanti dalam belajar. Ada menu CD yaitu pindah direktori, kemudian bisa menu copy, itu mengcopy file yang file-file yang mungkin error atau apa tidak bisa kalian buka lewat folder, kemudian kalian bisa gunakan command prompt ini untuk mengambil data. Ada dir dan yang lain-lainnya ya. Kemudian ada ping yang sebelah kanan, coba diperhatikan. Sebagian ping ini itu biasanya bisa kita lakukan untuk tes koneksi. Jadi kalau kalian lagi online menggunakan WiFi ataupun jaringan lain, kita bisa tes apakah jaringannya mengalami gangguan, apakah mengalami timeout pada jaringan atau jaringannya bagus. Jadi bisa kita pantau dari sini dengan mengklikkan kata ping. Nah, sekian video kali ini. Jadi semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi kalau ada hal yang masih belum dimengerti, bisa kalian cari referensi tambahan untuk memperdalam materi-materi yang sudah kita bahas hari ini. Materi berikutnya akan kita bahas yaitu tentang peta minda. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi.